Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat. Berbicara kita tentang kualitas demokrasi kita setelah adanya reformasi menarik, tapi saya secara khusus akan menyoroti tahun-tahun terakhir, kalau tidak tahun terakhir 1 tahun yang lalu. Sebenarnya kita sudah punya pijakan yang cukup kuat dalam rangka ini sebagai sebuah negara demokrasi, yaitu apa yang dicantumkan dalam deklarasi kemerdekaan kita pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan kita menyebutnya sebagai dasar falsafah negara kita, yaitu Pancasila. Pancasila ini sebenarnya sudah membuka ruang yang cukup luas untuk berdemokrasi, karena sistem yang dipakai itu sudah demikian rupa sehingga dia menjadi bagian dari perwakilan yang mewakili kelompok-kelompok masyarakat. Dan sesungguhnya mestinya diputuskan segala sesuatunya tentang yang berkaitan dengan negara ini adalah oleh mereka-mereka yang mewakili rakyat dalam tata negara kita, itulah yang disebutkan MPR. Tetapi dalam perjalanannya kemudian memang ini terjadi degradasi kualitas kita, sehingga sebenarnya kita telah bahasa kita ini telah menyimpang dari Pancasila itu sendiri, sehingga yang menjadi pengambil keputusan tidak lagi berupa katakanlah nilai-nilai yang kita yakini, yang kita sepakati bersama dalam Pancasila, sudah mengarah kepada kelompok-kelompok elit, ya, pemegang kekuasaan atau pemegang kapital. Apa yang ingin saya sampaikan di sini, ini terus sebuah pergeseran yang luar biasa dari bangsa ini yang barangkali perlu kita cermati dan kita cegah untuk tidak meluncur semakin jauh. Pancasila itu yang sebagaimana telah diletakkan dasar-dasarnya oleh Pancasila adalah merupakan kesepakatan kita semua dari komponen bangsa ini dalam rangka membangun bangsa dan negara. Dari Pancasila itulah kesepakatan kita bersama. Kenapa kita bernegara? Bagaimana kita mau bernegara? Bagaimana kita bisa berkumpul dengan berbagai latar belakang atau katakanlah pluralisme kita. Kita sepakat dalam satu hal, yaitu negara ini kita bangun atas dasar falsafah Pancasila. Itu yang menjadi pegangan kita. Nah, oleh karena itu dinamika itu harus kita pahami juga, dinamika bagaimana terbangunnya Pancasila itu sehingga kita bisa menjaganya. Pancasila yang pertama kita harus pahami dalam sejarah, dalam konteks sejarah kita ini, sejarah bangsa kita ini, dirumuskan secara legal, secara formal yang katakanlah rumusan formal kita adalah pertama adalah Piagam Jakarta
ditandatangani 22 Juli 1945. Itulah kesepakatan pertama dan kemudian dimasukkan ke dalam lembaran negara. Yang kedua, dengan beberapa perubahan, kemudian kita akui rumusan kedua. Jadi perubahan ini di 18 Agustus 1945. Itu rumusan resmi yang kedua. Setelah itu, negara ini kan kemudian dengan perjanjian-perjanjian yang dijadikan negara RIS. Nah, di situ Pancasila kita. Like, does anybody speak English or no? No? Satu dari di antara sekian negara federasi RIS serikat, jadi tidak berlaku di semua negara yang ada di Indonesia. Masalah negara. Praktis Pancasila kita itu tidak berlaku sama sekali. Tidak berlaku. Yang adalah undang-undang Pancasila yang tidak berubah. Tetapi kemudian dengan NKRI itu, ya, tentulah setelah pemilu Dewan Khusus, tetapi dengan kita sebutlah ini sebagai sebuah proses yang terlepas dari benar tidak bagaimana perdebatan di dalamnya, tetapi yang pasti secara historis ini dikembalikan dengan dekret. Jadi yang pegangan kita sekarang itu adalah Pancasila yang kita gunakan sekarang adalah Pancasila dekret presiden. Dekret presiden itu menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, yaitu yang tahun 1945. Tetapi ada catatan di sini sebagai yang menyatakan kenapa kembali itu adalah bahwa piagam Jakarta tanggal 22 Agustus itu, jadi ini merupakan bagian dari hukum berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 14 Agustus. Tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam konteks itu maka sebenarnya kalau kita berbicara tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah musik negara pertemuan hasil dari dua masuk. Nah, ketika NKRI maka Pancasilanya Pancasilanya adalah Pancasila dekret presiden 5 Juni 1945, yaitu rumusan piagam Jakarta. Apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pada akhir-akhir ini, pada tahun-tahun ini, yang kita ribut sepanjang beberapa bulan itu adalah bahwa dasar negara yang kita sepakati sebagai Pancasila yang diberlakukan atas dasar ini konsep Pancasila yang tidak ada dasar hukumnya dalam sejarah dirinya bangsa ini, yaitu Pancasila yang diinspirasi atau dimulai pada 1 Juni 1945, yaitu pidato Bung Karno pada ini baru berupa usulan
belum menjadi keputusan ketetapan yang disepakati oleh para komponen bangsa kita. Mohon izin suaranya nggak jelas. Dalam hal ini, maka di dalam rapat PBB, Mohon izin suaranya nggak jelas. Soekarno yang memberikan usulan tentang dasar negara, ya, mengusulkan atas dasar lain. Kemudian tentang Pancasila sendiri, walaupun tak disebut dengan nama Pancasila, tetapi di mana dasar itu Soekarno, Damai juga mengusulkan. Jadi sifatnya berusulan. Makanya terasa sangat aneh kalau misalnya sesuatu undang-undang yang sudah atau hukum yang sudah punya ketetapan, lalu ini diganti dengan satu. Mohon izin Bapak Admin, moderator, suaranya kurang jelas. Mohon diatur sound Urusan yang system. sifatnya masih usulan. Ini yang kita sebut sebagai upaya ingin meruntuhkan negara ini. Jadi bahasa kita sebenarnya adalah kalau ya, bukan lagi Indonesia sebenarnya, dan Pancasilanya bukan lagi Pancasila. Oleh karena itu konsepnya sesuai dengan konsep pidana Pancasila itu bisa diperas menjadi 3 sila, Trisila yang diperas lagi menjadi dibatasi kegiatan keagamaan, pelaksanaan keagamaan dibatasi oleh budaya, itu bahasa saya dikerangkeng. Jadi silahkanlah dalam Pancasila yang bisa diperas menjadi 3 sila itu, silahkan rakyat Indonesia melakukan bahasa yang paling sederhana, dan itu yang sebenarnya ditentang betul ya oleh umat Islam terutama dan umat beragama lainnya, dan Kristen juga menentang itu. Terjadi pertentangan itu juga di Dewan Konstituante, ya, bahwa umat Islam yang diwakili Mas Subi dan penafsiran memang kawan-kawan atau dari kelompok Islam dari supaya beragama ini jangan beragama budaya tidak menginginkan agama itu seperti demikian, dan berubah agama. Itulah persoalan yang mendasar dalam berbangsa. Nggak bisa dengar apa-apa nih. Bisa diperas menjadi apa namanya, gotong royong, kasihkan. Jadi Pancasila itu kan sudah dirubah. Sama, nggak ada suaranya kemeresep. Ya, mohon izin admin diperbaiki dulu. Sayang nih, jadinya nggak dengar apa. Dalam gotong royong itu Tuhan Jadi ya, baik. Alhamdulillah. Jadi ketika Pancasila itu menjadi Ekasila, maka Tuhan tak diperlukan lagi. Nah, inilah persoalan besar, perdebatan paling besar di antara golongan-golongan yang ada di Indonesia adalah perdebatan tentang posisi Tuhan dalam bernegara. Ini harus dicatat oleh kita. Posisi Tuhan dalam bernegara ini sebagai apa? Karena memang rakyat kita ini, masyarakat sebelum ada negara ini, masyarakat. Oleh karena itu kalau dibentuk sebuah satu negara, di mana posisi Tuhan dalam bernegara ini? Itulah perdebatan paling besar dalam menyusun landasan
falsafah negara kita. Ada yang mengatakan Tuhan tak usah dibawa-bawa ke dalam bernegara. Pula orang sekularisme pada masa lalu. Jadi akhirnya anak bangsa ini menginginkan Tuhan ikut dalam bernegara ini, sehingga tidak dipisahkan antara beragama dengan bernegara. Itulah makanya disusun sedemikian berupa perdebatan melahirkan Pancasila yang menempatkan Tuhan sebagai kausa. Yang menjiwai semua sila-sila. Jadi perdebatan kita di sini masalah Tuhan, masalah Tuhan. Lalu kalau kemudian dirubah Pancasila ini menjadi Tuhan malah disepelekan, itulah yang menjadi perdebatan luar biasa buat kita. Jadi ketika landasan kita menjadi Ekasila, Tuhan tak diperlukan lagi, ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa perubahannya. Oleh karena itu saya mengatakan kalau RUU HIP ini disahkan menjadi undang-undang, maka hakikatnya Indonesia ini sudah bubar. Nah, bubar itu bisa berarti tokoh masyarakat kita lagi sudah tidak terikat kepada perjanjian luhur bangsa untuk mendirikan negara. Nah, negara ini seperti yang saya katakan tadi adalah dibangun atas dasar kesepakatan bersama dari berbagai komponen. Kesepakatan itu dituangkan di dalam Deklarasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu di Undang-Undang Dasar 45 yang secara khusus disebut Pancasila. Lalu kalau Pancasilanya dirubah, itu artinya perjanjiannya sudah berubah. Kalau sudah berubah perjanjian, maka semua kita sudah terlepas dari perjanjian itu. Silahkan mau bubar. Ada yang tidak merasa tak terikat lagi, itu sudah sah. Tidak terikat lagi dengan perjanjian, itu sah. Mau merdeka Papua silakan, mau merdeka Aceh silakan, Sumatera Utara mau merdeka silakan. Karena sudah perjanjiannya sudah dibuka. Inilah bahayanya kalau rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu diundangkan. Kemudian daripada itu, nilai-nilai Pancasila yang sedemikian ini akan sangat berbahaya untuk demokrasi. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena negara akan digiring kepada suatu negara ideologis. Kalau dasar kita tadi adalah negara itu, Pancasila itu adalah sebagai hanya sebuah falsafah dasar negara, dijadikan sebuah ideologi, maka negara ini negara ideologis. Negara ideologis itu contoh yang paling sederhana dan itu yang paling dominan di negara ini, di dunia ini adalah komunis. Ideologi itu ada di negara, sehingga siapapun yang tidak sesuai dengan negara dianggap menentang ideologi, dan itu sangat berbahaya. Ya kapan saja mau dikatakanlah negara punya hak, punya kewenangan, punya otoritas untuk menjaga ideologi, dan orang yang dianggap menyimpang dari ideologi punya hak juga, punya boleh dihabisi. Inilah kemudian kalau Pancasila ditetapkan sebagai ideologi negara dan rancangan undang-undang haluan ideologi ini dijadikan undang-undang, maka negara ini akan mengarah pada otoritarian. Jadi demokrasi akan hancur karena ideologi itu tafsirnya kemudian ada di pemerintah, apalagi kemudian dibarengi dengan adanya rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi ada undang-undang yang akan melahirkan sebuah badan yang disebut dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Itu artinya apa? Artinya bahwa kewenangan untuk menafsirkan ideologi itu ada di pemerintah. Apalagi badan ini memang sudah disebut sebagai bertanggung jawab kepada presiden. Ya, ini berbahaya ini menurut saya ini. Dan ini tugas besar bagi mereka-mereka yang
kata kita juga yang pro demokrasi harus mencegah ini. Tidak ada boleh yang bisa menafsirkan sepihak tentang Pancasila. Apalagi ada sebuah lembaga menafsirkan Pancasila dan mengarahkannya kepada ideologi, maka ini akan menjadi sebuah negara yang otoritarian. Kata-kata bahasa apa lagi ya. Kalau bahasa kita yang absolut, ya absolut. Nah, kita lihat misalnya di negara-negara komunis, siapa saja yang disebut sebagai memusuhi rakyat, memusuhi ideologi negara, itu akan diperlakukan sebagai orang yang penjahat terhadap negara. Nah, di dalam negara demokrasi tidak seperti itu. Pancasila tidak mengaminkan itu. Pancasila membuat ruang yang luas bagi kita untuk melaksanakan ide-ide, gagasan-gagasan sesuai dengan nilai yang mereka miliki. Silakan Anda beragama sesuai dengan kitab suci yang Anda yakini. Sebagai Islam, jadilah orang Islam yang baik, sekaligus warga negara yang baik. Kalau kita sebagai orang Islam, kita mengatakan, saya ingin menjadi warga negara yang baik, sekaligus yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi juga orang Kristen akan berkata begitu, saya jadi orang negara yang baik, tapi saya akan ikuti Yesus. Ini yang kita inginkan. Kalau kemudian negara membatasi kita beribadah kepada yang kita yakini atau berbuat ini, untuk apa bernegara? Apa untungnya kita bernegara? Kemudian negara itu adalah mengungkung pemikiran kita, mengungkung hak asasi kita, mengungkung apa yang kita yakini sebagai kehidupan ini. Itulah yang barangkali saya ingin sampaikan bagaimana perkembangan negeri ini di akhir-akhir satu tahun belakangan lah terutama ya. Jadi kita sedang meluncur pada suatu titik yang terendah dari bangsa ini, perjalanan bangsa ini dengan perubahan, dengan upaya merubah secara konstitusional Pancasila, dan itu sangat berbahaya bagi eksistensi. Saya untuk mengakhiri kata-kata saya ini, saya ingin mengutip kata-kata Maulana Maududi. Dia katakan begini, ya, lenyapnya suatu bangsa bukanlah karena bangsa itu ditelan bumi, tetapi adalah lenyapnya atau hilangnya peradaban bangsa itu sendiri. Artinya apa? Kita Indonesia bisa hilang bukan karena Indonesia itu ditelan bumi, tetapi mungkin nilai-nilai Indonesia itu telah hilang karena perubahan Pancasila. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, Jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat.